Ada yang mengira, pria yang selama ini dipandang rendah, yang hidupnya dihabiskan di balik kemudi taksi tua, ternyata menyimpan rahasia yang mampu membuat para penguasa bertekuk lutut. Dan pagi itu, seorang CEO cantik datang bukan untuk merendahkan, melainkan membawa masa lalu, air mata, dan seorang anak kecil yang mengubah segalanya. Kisah ini bukan tentang kekayaan, ini tentang luka yang dipendam, cinta yang disalahpahami, dan takdir yang akhirnya mempertemukan dua hati setelah 6 tahun berpisah. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan menguras perasaan ini, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, share ke orang-orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena kisah ini bisa jadi mengingatkan kita pada seseorang yang pernah kita sakiti. Pagi itu, kota belum sepenuhnya terjaga. Embun masih menggantung di dedaunan, dan udara dingin menyelinap pelan ke sela-sela napas orang-orang yang melintas terburu-buru. Di sebuah taman kota yang dikelilingi gedung-gedung tinggi, seorang pria berdiri sendirian. Tubuhnya tegap, tapi sorot matanya menyimpan cerita panjang yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Pakaian yang ia kenakan sederhana, bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia memilih untuk hidup tanpa banyak penjelasan. Orang-orang lalu lalang tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Beberapa melirik sekilas, lalu membuang pandang, seolah keberadaannya tak layak untuk dikenang. Padahal, di balik ketenangan wajahnya, ada badai perasaan yang sedang berusaha ia jinakan. 6 tahun bukan waktu yang singkat untuk menyimpan luka. 6 tahun adalah jarak yang cukup jauh antara berharap dan menyerah. Pria itu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Tenang, Arga," bisiknya pada diri sendiri, seakan sedang menenangkan hati yang mulai bergetar tanpa alasan yang jelas. Ia tak tahu, pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Lagi. Nama pria itu Arga. Selama 6 tahun terakhir, ia menjalani hidup sebagai supir taksi, pekerjaan yang sering membuatnya dianggap rendah. Ia sudah terbiasa dengan tatapan sinis, dengan kalimat-kalimat meremehkan yang kadang dilontarkan tanpa rasa bersalah. Supir taksi ya? Kerja yang penting halal sih, tapi ya gitu doang. Kalimat-kalimat seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Awalnya menyakitkan, lalu lama-lama terasa hambar. Arga belajar satu hal, tidak semua orang perlu tahu siapa dirinya sebenarnya. Tidak semua orang pantas mendengar kisah jatuh bangunnya. Di balik kemudi taksi tua yang ia rawat seperti sahabat sendiri, Arga sering berbicara dalam hati. "Hidup memang tidak selalu adil," katanya suatu malam, saat hujan turun deras dan lampu kota memantul di kaca depan mobil. "Tapi aku tak boleh berhenti berjalan." Tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, Arga menyimpan masa lalu yang rumit. Ia pernah bermimpi besar, pernah percaya penuh, dan pernah hancur tanpa sempat membela diri. Namun hidup mengajarkannya untuk bangkit tanpa sorak-sorai, bangkit dalam diam, bangkit sambil tersenyum pada dunia yang tak pernah memberinya kesempatan menjelaskan. Hari itu, suara langkah sepatu hak tinggi memecah keheningan taman. Langkah itu mantap, penuh percaya diri. Namun ada getar halus yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang benar-benar peka. Seorang wanita berhenti tak jauh dari Arga. Rambut hitamnya tergerai rapi. Wajahnya cantik, dengan riasan sederhana tapi elegan. Dialah Alina, CEO muda yang namanya kerap menghiasi berita ekonomi dan bisnis. Banyak orang mengenalnya sebagai wanita sukses, dingin dan sulit didekati. Namun tak satupun media tahu, di balik senyum profesionalnya, Alina menyimpan rasa bersalah yang terus menghantuinya setiap malam. Saat pandangannya bertemu dengan Arga, jantung Alina berdegup lebih kencang. Dunia seakan menyempit hanya untuk mereka berdua. 6 tahun berlalu, tapi wajah itu masih sama. Tenang, teduh, dan menyakitkan untuk dikenang. "Ini benar dia," gumam Alina dalam hati. Tangannya mengepal perlahan, berusaha menahan gemetar. Ia sudah membayangkan pertemuan ini ratusan kali, tapi tak satupun skenario terasa cukup kuat saat kenyataan benar-benar terjadi. Arga berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai pria yang dulu ia cintai, tapi sebagai kenangan hidup yang tak pernah selesai. Alina melangkah lebih dekat.
Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Tapi rasanya seperti dipisahkan oleh jurang panjang bernama masa lalu. Ia membuka mulut, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Aku, suaranya tercekat. Ia menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Aku akhirnya menemukanmu, Arga. Arga menatapnya lama. Tatapan itu datar, tapi bukan kosong. Ada lelah di sana. Ada kecewa yang sudah lama ia kubur, tapi kini bangkit perlahan. Setelah semua yang terjadi, jawab Arga pelan. Untuk apa kau mencariku? Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Alina tepat di dada. Ia tak menjawab, hanya menunduk, membiarkan rasa bersalah merayap ke seluruh tubuhnya. Aku tahu aku tak pantas datang, ucapnya lirih. Aku hanya ingin bicara. Arga tersenyum tipis, senyum yang bukan berasal dari kebahagiaan. Beberapa luka, katanya, tidak sembuh dengan kata-kata. Sekeliling mereka mulai dipenuhi bisik-bisik. Beberapa orang berhenti berjalan, penasaran melihat seorang wanita berkelas berdiri di hadapan supir taksi. Ada yang memandang sinis, ada pula yang tersenyum mengejek. Namun Arga dan Alina seolah berada di dunia mereka sendiri. Aku salah, Arga, kata Alina akhirnya. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku terlalu percaya pada omongan orang lain. Aku mengusirmu tanpa mau mendengar penjelasanmu. Arga memejamkan mata sejenak. Ingatan 6 tahun lalu kembali menyerbu. Malam ketika ia pergi dengan hati hancur, tanpa tahu bahwa kepergiannya akan menciptakan luka yang lebih besar. Aku juga salah, jawabnya lirih. Aku memilih pergi, membawa diam, bukan penjelasan. Alina menangis. Bukan tangisan CEO yang kuat dan berwibawa, tapi tangisan seorang wanita yang kehilangan segalanya karena egonya sendiri. Kalau waktu bisa diulang, Arga menggeleng pelan. Waktu tidak pernah berputar ke belakang, katanya lembut. Yang bisa kita lakukan, hanya belajar darinya. Keheningan menyelimuti mereka berdua. Suara kota seakan menjauh, digantikan detak jantung yang tak lagi bisa disembunyikan. Arga berdiri tegak, tapi bahunya terasa berat oleh kenangan yang kembali hidup. 6 tahun lalu, ia pergi tanpa membawa apapun, kecuali harga diri yang sudah tercabik. Ia masih ingat bagaimana malam itu Alina menatapnya dengan mata penuh kecurigaan. Kau pikir aku bodoh, Arga? Suara Alina di masa lalu terngiang jelas di kepalanya. Dengarkan aku dulu, jawab Arga kala itu, memohon. Terlambat, potong Alina dingin. Kenangan itu membuat napas Arga sedikit tersengal. Ia menatap Alina yang kini berdiri di hadapannya. Berbeda dari wanita yang dulu pernah melukainya, namun tetap membawa luka yang sama. Aku pergi bukan karena aku tak cinta, katanya akhirnya, suaranya rendah. Aku pergi karena aku tak diberi ruang untuk menjelaskan. Alina mengangkat wajahnya. Air mata mengalir tanpa bisa ia hentikan. Selama ini ia selalu tampil kuat di depan dunia. Di ruang rapat, di atas panggung, di balik sorotan kamera. Tapi di hadapan Arga, semua topeng itu runtuh. Aku takut, Arga, ucapnya jujur. Suaranya pecah. Aku takut kehilangan semua yang sudah kubangun. Dan karena ketakutanku itu, aku menghancurkan orang yang paling tulus mencintaiku. Arga terdiam. Kata-kata itu menembus dinding pertahanannya. Ia ingin marah, ingin membalas, tapi yang tersisa justru rasa lelah yang dalam. Kau tahu rasanya, katanya pelan. Berjalan pergi tanpa membawa kebencian, tapi juga tanpa jawaban. Alina menggeleng, menangis. Aku menyesal setiap hari, bisiknya. Tak ada satu malam pun aku tidur tanpa menyebut namamu. Angin pagi berembus pelan, membawa daun-daun kering jatuh di sekitar mereka. Arga menatap langit sejenak, seolah mencari kekuatan. Hidup mengajarkanku satu hal, katanya, suaranya lebih tenang.
Tidak semua yang kita kehilangan harus kita kejar kembali. Alina tersentak. Lalu kenapa aku masih berdiri di sini? Tanyanya lirih. Arga menoleh, menatapnya dalam-dalam. Karena mungkin, jawabnya, ada kebenaran yang belum kau katakan. Alina terdiam. Tangannya bergetar. Matanya memaling ke arah mobil hitam mewah yang terparkir tak jauh dari mereka. Pintu mobil itu tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia besar. Ada sesuatu, ucap Alina terbata. Sesuatu yang seharusnya kau tahu sejak lama. Dengan tangan gemetar, Alina memberi isyarat kecil. Seorang sopir berbaju rapi membuka pintu mobil perlahan. Dari dalam, terdengar suara kecil yang polos. "Mama?" Langkah kecil itu turun ke tanah. Seorang anak laki-laki berdiri di sana. Wajahnya bersih, matanya bening, dan terlalu familiar. Arga membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Anak itu menatap Arga lama, lalu mendekat perlahan. "Mama bilang aku harus bertemu ayah," ucapnya ragu. Kata ayah itu menghantam Arga seperti petir. Lututnya melemas. Apa?" Suaranya hampir tak keluar. Ia menoleh ke Alina dengan mata berkaca-kaca. "Ini maksudmu?" Air mata Alina jatuh deras. Ia berlutut di samping anak itu. "Namanya Ares," katanya sambil terisak. "Dia anakmu, Arga. Aku baru tahu aku hamil setelah kau pergi. Aku ingin mencarimu, tapi egoku lebih besar dari keberanianku." Arga tak sanggup berkata apa-apa. Ia berlutut, menatap anak itu dengan tangan gemetar. "Ares," ucapnya pelan, seolah takut kenyataan ini akan hilang jika ia berbicara terlalu keras. Anak itu tersenyum kecil. "Ayah," tangis Arga pecah. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia menangis tanpa menahan diri. Ia memeluk Ares erat, seakan tak ingin kehilangan lagi. "Maafkan ayah," bisiknya di sela isak. "Ayah terlambat, tapi ayah di sini sekarang." Pelukan itu berlangsung lama. Terlalu lama untuk ukuran dua orang asing, namun terlalu singkat untuk seorang ayah yang kehilangan 6 tahun hidup anaknya. Arga mengusap rambut Ares dengan tangan gemetar, seolah ingin menghafal setiap helainya. "Ayah di sini," bisiknya berulang kali, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Di belakang mereka, Alina berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak. Ia menyadari tak ada permintaan maaf yang benar-benar cukup untuk menebus waktu yang telah hilang. "Kalau kau membenciku, aku akan mengerti," ucapnya pelan. Arga menoleh, matanya merah. "Benci itu melelahkan," jawabnya lirih. "Dan aku sudah terlalu lelah untuk membenci." Tiba-tiba, suasana berubah. Beberapa pria bersetelan rapi berjalan mendekat. Langkah mereka teratur, wajah mereka serius. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, penasaran. Salah satu pria itu berhenti di hadapan Arga, lalu menundukkan kepala dengan hormat. "Tuan Arga," katanya tegas, "semua dokumen sudah siap. Dewan Direksi menunggu keputusan Anda." Alina terperanjat. Ia menatap pria itu, lalu menoleh kembali ke Arga. "Tuan," gumamnya tak percaya. Arga menghela napas panjang, seolah tahu momen ini akhirnya tiba. "Aku berharap hari ini tak perlu terjadi seperti ini," ucapnya pelan. Orang-orang semakin mendekat. Bisik-bisik berubah menjadi keheningan penuh tanya. Arga berdiri perlahan, menggendong Ares dengan hati-hati. Sosoknya yang sederhana tiba-tiba terasa berbeda, lebih tegap, lebih berwibawa. "Selama ini," kata Arga dengan suara tenang namun tegas, "aku memilih hidup di balik layar." Ia menatap Alina. "Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin tahu siapa yang mencintaiku tanpa melihat hartaku." Alina menelan ludah.
Hatinya hancur oleh kenyataan yang baru ia sadari. Pria yang pernah ia usir, ternyata adalah sosok yang jauh lebih besar dari semua yang ia bayangkan. Aku bukan supir taksi karena aku tak punya pilihan. Lanjut Arga. Aku memilih jalan itu untuk belajar rendah hati, untuk mengerti arti hidup dari bawah. Salah satu pria bersetelan itu menambahkan, Tuan Arga adalah pemilik konsorsium yang mengendalikan beberapa perusahaan besar. Termasuk, ia berhenti sejenak, menatap Alina. Perusahaan Anda, Nyonya. Alina terhuyung. Dunia terasa berputar. Jadi, selama ini, suaranya nyaris tak terdengar. Arga mengangguk pelan. Aku tak pernah berniat mengambil apapun darimu. Alina menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, jabatan dan kekayaan terasa tak berarti. Aku datang hari ini, katanya dengan suara gemetar, bukan sebagai CEO, tapi sebagai ibu dan wanita yang ingin menebus kesalahannya. Arga menatap Ares, lalu kembali ke Alina. Kekuasaan tidak membuat seseorang mulia, ucapnya lembut. Yang membuat kita berarti adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang pernah kita sakiti. Ares memeluk leher Arga erat. Ayah jangan pergi lagi, pintanya polos. Arga tersenyum. Air mata masih menggantung di matanya. Ayah tidak akan kemana-mana. Suasana taman itu berubah menjadi hening yang dalam. Tak ada lagi bisik-bisik, tak ada lagi tatapan meremehkan. Semua mata kini tertuju pada Arga, bukan sebagai supir taksi, melainkan sebagai seorang ayah yang baru saja menemukan kembali bagian hidupnya yang hilang. Arga menurunkan Ares perlahan, lalu berjongkok agar sejajar dengan mata anak itu. Ayah tidak sempurna, katanya lembut, tapi ayah akan belajar menjadi yang terbaik untukmu. Ares tersenyum, mengangguk kecil. Asal ayah pulang, jawabnya polos. Kalimat sederhana itu menghantam Arga lebih kuat dari segala pengkhianatan yang pernah ia alami. Alina menyeka air matanya. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi memikirkan saham, rapat, atau posisi di puncak. Yang ada hanya rasa takut kehilangan untuk kedua kalinya. Aku tak meminta kita kembali seperti dulu, ucapnya jujur. Aku hanya ingin Ares tumbuh dengan orang tua yang utuh. Arga menatapnya lama. Keutuhan tidak selalu berarti bersama, jawabnya tenang. Kadang berarti saling menghormati dan tidak saling melukai lagi. Alina mengangguk, menerima kebenaran itu dengan dada sesak namun lapang. Aku siap, katanya pelan. Belajar dari awal. Sebelum pergi, Arga menoleh pada pria-pria bersetelan rapi itu. Tunda semua agenda hari ini. Perintahnya singkat. Tidak ada keputusan bisnis yang lebih penting dari anak saya. Para pria itu saling pandang, lalu mengangguk hormat. Baik, Tuan. Alina tertegun. Ia tersenyum pahit sekaligus hangat. Dulu aku memilih kekuasaan, katanya lirih. Hari ini, kau mengajarkanku arti tanggung jawab. Arga tersenyum tipis. Hidup selalu memberi pelajaran, ujarnya. Tergantung apakah kita mau mendengarnya. Matahari mulai naik, menghangatkan pagi yang sempat dingin. Arga menggenggam tangan Ares, berjalan perlahan meninggalkan taman itu. Tak ada mobil mewah, tak ada sorotan kamera. Hanya langkah seorang ayah dan anak yang akhirnya bertemu takdirnya. Alina berdiri memandangi mereka, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa kalah meski harus menundukkan kepala. Karena hari itu, ia belajar bahwa mencintai kadang berarti melepaskan ego. Terima kasih, bisiknya pada Arga, meski pria itu sudah melangkah pergi. Hari itu menjadi pengingat bagi semua yang menyaksikan, dan bagi kita yang mendengar kisah ini. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dari pekerjaannya, atau dari seberapa kecil ia terlihat di mata dunia. Karena bisa jadi, orang yang kau remehkan sedang memikul tanggung jawab besar yang tak sanggup kau bayangkan. Dan lebih dari itu, kisah Arga mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam. Sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu,
selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama kita berani jujur, rendah hati, dan kembali pada cinta yang benar.